Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang fikih lingkungan yang terdiri dari beberapa orang, diantaranya ada Bimo, Dimas, Parlan, Muhammad Abid, Samuel Wildan. Nah, yang pertama kita ke latar belakangnya dulu. Saya izin membacakan. Krisis ekologi global telah berubah menjadi krisis moral dan teologis akibat eksploitasi manusia yang merusak ekosistem. Ditandai fenomena global boiling, kenaikan suhu dan deforestasi yang mengancam kehidupan serta tatanan sosial. Dalam perspektif Islam, kondisi ini direspon melalui fikih al-bi'ah yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai kebutuhan primer dalam kurung daruriyat dalam maqasid al-syariah, berlandaskan prinsip tauhid, amanah, dan mizan, serta mengharamkan segala bentuk perusakan di Indonesia. Ormas seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI berperan penting melalui fatwa dan kebijakan ekologis yang menjadi dasar analisis untuk merumuskan langkah nyata mahasiswa dalam menjaga lingkungan berbasis nilai-nilai Islam. Nah, lalu apa sih fikih lingkungan itu? Nah, fikih lingkungan atau fikih albiah dalam bahasa Arabnya adalah seperangkat hukum dalam Islam yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan hidup dengan tujuan menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan, di mana manusia dipandang sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab untuk merawat bumi. Konsep ini menekankan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari ajaran agama yang didasarkan pada prinsip tauhid, amanah, dan mizan, sehingga segala bentuk perusakan seperti pencemaran dan eksploitasi berlebihan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang karena merugikan makhluk hidup dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Baik, mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan. Selanjutnya dari MUI ya teman-teman. Dalam perspektif MUI, fikih lingkungan termasuk persoalan kontemporer yang ditetapkan melalui mekanisme fatwa sebagai bentuk jihad kolektif ulama berdasarkan kajian jurnal. MUI memandang persoalan lingkungan termasuk persoalan sampah plastik sebagai bagian dari masalah fasad al kerusakan lingkungan yang dilarang dalam Islam. Fatwa MUI seperti terkait pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan menggunakan landasan maqasid syariah serta kaidah fikih, yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Daru al-fasad muqaddam ala jalb al-masalih. Studi ini menunjukkan bahwa fatwa ini berfungsi sebagai pedoman moral masyarakat dalam mengurangi pengurangan plastik dan menjaga lingkungan. Mungkin itu dari MUI. Selanjutnya dari Nahdlatul Ulama, silahkan. Baik, selanjutnya dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mengembangkan konsep fikih al-bi'ah sebagai bentuk kontekstualisasi ajaran Islam terhadap isu ekologis modern. Dengan menekankan bahwa lingkungan adalah amanah Allah yang harus dijaga oleh manusia sebagai khalifah, pemikiran ini diletakkan dasar-dasarnya oleh tokoh besar NU, yaitu Kiai Haji Ahmad Ali Yafi, yang merumuskan hubungan harmonis antara manusia dan alam sebagai kewajiban religius. Bagi NU, menjaga kesuburan tanah dan kebersihan air merupakan syarat mutlak bagi ketertiban dunia dan kelancaran ibadah umat. Dalam gerakannya, NU mengusung istilah jihad bi'iyah atau yang disebut perjuangan lingkungan, yang diimplementasikan melalui pendekatan kultural berbasis masyarakat dan jaringan pesantren. Strategi ini terlihat nyata dalam program Eko Pesantren, pengolahan sampah berbasis komunitas, serta kampanye pengurangan plastik di tingkat akar rumput. Melalui forum Bahsul Masail, NU secara dinamis merumuskan status hukum terhadap isu-isu hijau, memastikan bahwa perlindungan terhadap lingkungan menjadi pilar penting dalam pemikiran hukum Islam warga Nahdliyin. Sekian dari NU. Selanjutnya Muhammadiyah.
Selanjutnya yaitu Persis. Fikih lingkungan didasarkan pada Al-Quran dan hadis dengan menekankan larangan israf atau berlebih-lebihan seperti menggunakan sumber daya alam secara berlebihan dan larangan fasad atau perusakan seperti segala suatu tindakan atau perbuatan kita yang telah merusak lingkungan. Setiap muslim dianggap memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Pendekatannya lebih menekankan pada dakwah dan penguatan pemahaman ajaran Islam tentang pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya, Muhammadiyah. Baik, Muhammadiyah memandang isu lingkungan melalui pendekatan teologis lingkungan atau ekoteologi dan ijtihad modern yang dilakukan secara terstruktur oleh majelis tarjih dan tajdid. Persoalan lingkungan seperti limbah plastik dan krisis energi diselesaikan melalui integritas pendidikan, kebijakan organisasi, dan gerakan sosial kolektif. Nah, jadi Muhammadiyah itu tuh nekanin bahwa jaga alam tuh bukan sekedar etika manusia doang gitu. Jadi melainkan sebagai ibadah sosial yang harus diwujudkan. Nah, dalam program Green Muhammadiyah dan Green Al-Maun. Jadi Muhammadiyah ini tuh punya beberapa prinsip. Yang pertama itu ada tauhid dan kekhalifahan. Jadi sama kayak organisasi lain bahwa manusia itu sebagai khalifah untuk menjaga dan mengelola alam. Yang kedua itu ada anti eksploitasi. Terus yang ketiga ada fikih turunan khusus atau kayak kajian fikih air untuk melindungi sumber daya air, fikih transisi energi dan lain-lain gitu. Dan yang keempat itu gerakan amal usaha. Nah, di Muhammadiyah hukumnya itu wajib untuk menjaga alam. Dan kalau merusak alam itu hukumnya haram. Begitu. Baik, selanjutnya yaitu sintesis dan komparasi strategis ormas. Berdasarkan sintesis dan komparasi strategi ormas, NU, Muhammadiyah, dan Persis memiliki tujuan yang sama dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih berbeda. NU lebih menekankan aspek konseptual dan hukum berbasis budaya pesantren. Muhammadiyah fokus pada aksi nyata dan gerakan sosial yang terstruktur, sedangkan Persis menitik beratkan pada penguatan wacana dan pemahaman di dalil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan dalam Islam bersifat saling melengkapi antara pemikiran, praktik, dan penguatan ideologi. Jadi masing-masing ormas ini memiliki penguatannya masing-masing dan intinya tetap sama, bagaimana menjaga lingkungan yang ada di bumi kita yang tercinta ini menjadi lebih asli ke depannya.